Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama bersekutu, menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Mari kita lanjutkan belajar kita dari firman Tuhan di surat 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat 2 dan ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Saya membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pengharapan kepada Yesus itu menuntun kepada kesucian hidup. Menuntun kepada kekudusan hidup. Nah, bicara tentang kesucian atau bicara tentang kekudusan, maka gereja yang benar, gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh di dalam Kristus adalah gereja yang bertumbuh di dalam kesucian. Di mana tiap-tiap orang percaya di dalamnya mengalami pengudusan demi pengudusan, mengalami penyucian demi penyucian. Ini gereja yang sehat. Saudara, ironis sekali kalau mengaku pengikut Kristus tetapi tetap saja hidup berkubang di dalam dosa. Tidak sedikit pun bertumbuh dalam kekudusan. Itu bukan gereja yang benar, itu bukan gereja yang sehat. Gereja yang benar akan bertumbuh di dalam kekudusan. Nah, Rasul Yohanes menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengenal kitab suci, kita sungguh-sungguh mengenal pengajaran firman Allah, kita sungguh-sungguh tahu nubuatan Alkitab, maka kita pasti akan menyucikan diri kita dari dosa. Rasul Yohanes tidak sedang berkata bahwa kita diperintahkan untuk menyucikan diri kita dengan usaha kita sendiri, tidak. Tetapi kita yang telah disucikan oleh darah Yesus, kita harus hidup dalam kekudusan. Amin. Kita yang telah dibeli dengan harga yang mahal. Kita yang telah ditebus dari segala dosa dan kejahatan kita, maka kita harus menyucikan hidup kita dari segala dosa. Sekali lagi, pengharapan yang sejati kepada Yesus itu akan menuntun kepada pengudusan hidup. Nah, dari ayat-ayat ini saudara, 2 ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya kita ini adalah anak-anak Allah. Bahwa kita memiliki pengharapan di masa depan, tatkala Yesus datang kembali, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Dan pengharapan bahwa kita akan menjadi serupa dengan Yesus itu memotivasi kita untuk bertumbuh dalam kekudusan. Mari garis bawah ini saudara. Bahwa kita adalah anak-anak Allah, amin. Dan bahwa nanti kita akan dijadikan serupa dengan Yesus. Pengharapan itu seharusnya menuntun kita, mendorong kita, membawa kita untuk bertumbuh dalam kekudusan. Nah, 2 ayat ini berkaitan erat dengan ayat pertama yang telah kita pelajari minggu yang lalu tentang betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah yang besar kepada kita yang telah menjadikan kita anak-anaknya seharusnya menjadi motivator yang sangat kuat untuk kita hidup dalam kekudusan. Amin. Kalau kita mengingat betapa hebatnya kasih Allah pada kita. Kasih yang tak terduga bahwa Bapa telah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita.
Bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi kita ketika kita masih berdosa. Itu seharusnya mendorong kita untuk hidup berbeda dari dunia ini. Ingat kata Paulus, janganlah hendaknya kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah melalui pembaruan budimu. Jadi kalau kita mengingat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita, seharusnya menjadi motivator bahwa saya harus hidup kudus, bahwa saya harus hidup dalam kebenaran. Menarik sekali, di ayat yang kedua ini Rasul Yohanes menyebut jemaat pada waktu itu sebagai saudara-saudara yang kekasih. Saudara, jemaat tidak hanya dikasihi oleh Allah tetapi juga dikasihi oleh hamba-hamba Allah. Amin. Kenapa saudara? Karena itu yang menjadi penting saudara. Dan di dalam kasih itu Rasul Yohanes mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, di dalam ayat yang pertama kita membaca Yohanes menyebut kita sebagai anak-anak Allah. Lalu di ayat yang kedua dia berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Saya melihat ada penekanan di sini. Mengapa baru saja di ayat 1 dia menyebut kita adalah anak-anak Allah, lalu di ayat yang kedua dia juga mengatakan hal yang sama. Diulang lagi, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu, Yohanes Rasul mau menekankan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu menerima bahwa Bapak Ibu adalah anak-anak Allah? Oh, Bapak Ibu anak-anak Allah, amin? Amin. Kita ini anak-anak Allah. Yohanes mau menancapkan kebenaran ini dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam seluruh kehidupan kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sekarang saat ini kita adalah anak-anak Allah. Itulah posisi kita sekarang, saudara. Bahwa kita adalah anak-anak Allah itu harus memenuhi pikiran kita, harus memenuhi hati kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah harus mendominasi seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, kita harus tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Ini yang Yohanes maksudkan, saudara. Jadi sekali lagi siapapun kita saat ini saudara, jika kita sungguh-sungguh menerima Yesus, percaya Yesus, jika kita telah dilahirkan kembali, kita adalah anak-anak Allah. Dan itu realitas yang harus terus kita sadari setiap hari dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Allah kita berhak menyebut Bapa, menyebut Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus itu sebagai Bapa kita. Wow. Luar biasa. Saudara, kita bisa menyebut pencipta langit dan bumi sebagai Bapa kita. Kita adalah anak-anak kesayangannya. Amin. Amin. Kita dikasihi oleh Allah. Dan sebagai anak-anak Allah ketahuilah bahwa kita adalah ahli waris dari kerajaan sorga. Coba kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 16 sampai 17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Wow. Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah dan bahwa kita adalah ahli waris dan berhak menerima janji-janji Allah. Kita akan menerima itu bersama-sama dengan Kristus. Nah, posisi kita sebagai anak Allah ini seharusnya membentuk cara berpikir kita. Mari kita berpikir sebagai anak-anak Allah. Amin. Bukan lagi berpikir sebagai anak-anak dunia ini. Kita sudah berbeda. Anak-anak Allah cara berpikirnya harus cara berpikir anak-anak Allah.
Mari kita membangun cara hidup kita seperti seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Allah. Mari kita berhubungan dengan siapapun juga sebagai anak-anak Allah. Mari kita menghadapi berbagai macam pergumulan hidup ini sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu, kalau seorang anak dia tahu dia anaknya pejabat kepolisian gitu ya. Dia kemana-mana bawa mobil gak pernah khawatir tuh. Karena dia tahu dia anak pejabat, apalagi anak Kapolri gitu. Di stop di jalan dia hanya buka kaca aja, silakan terus mas. Ya Pak ya. Wah, kalau anak Bupati Jember jalan-jalan di kota ini, kalau dia tahu dia anak Bupati, santai aja dia. Ada jalan ditutup, dia mau masuk tinggal aja buka kaca. Pak tolong Pak, saya mau masuk. Wah silakan masuk mas, gitu. Tapi kalau anak Kapolri berpikirnya bukan anak Kapolri, bawa mobil ketakutan terus saudara. Jangan-jangan ada cekatan ini, jangan-jangan ada operasi ini. Saudara, kalau kita adalah anak-anak Allah, mari kita berpikir seperti anak-anak Allah. Amin. Kita ini anak raja di atas segala raja loh. Kita ini anak Allah yang kudus, anak Allah yang maha kuasa. Mari kita hidup sebagai anak-anak Allah. Mari kita menghadapi segala pergumulan hidup ini sebagai anak-anak Allah. Dan kalau kita bisa menyadari benar-benar bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita akan memiliki cara pikir, cara hidup, berperilaku sebagaimana seharusnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya menemukan bahwa perilaku kita itu sangat ditentukan oleh pemahaman tentang siapa diri kita. Seperti yang saya contohkan tadi. Kalau orang memahami dia adalah anak seorang pejabat tinggi, perilakunya pasti dipengaruhi oleh posisinya sebagai anak seorang pejabat tinggi. Dan kalau kita menyadari bahwa diri kita adalah anak-anak Allah, kita berpikir sebagai anak-anak Allah, kita bertindak sebagai anak-anak Allah, maka cara hidup kita akan sangat ditentukan oleh realitas kesadaran bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Amin Bapak Ibu. Mari kita bertindak sebagai anak-anak Allah. Nah kalau kita bisa melihat kebenaran ini terus menerus dan menjadi identitas kita, ya kalau kita bertemu sama orang, kenalkan, saya anak-anak Allah. Wah kan luar biasa itu ya, saya anak Tuhan. Ketika ada orang mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, maaf saya anak Tuhan. Saudara, ini akan menolong kita untuk membangun kehidupan yang baik. Mungkin kita sempat tergoda untuk melakukan dosa-dosa tertentu, tapi kalau kita ingat, aku anak Tuhan, maka aku tidak mau hidup memalukan Tuhan yang adalah Bapakku. Aku anak Tuhan, aku tidak boleh berperilaku seperti itu. Jadi memahami identitas kita sebagai anak Allah itu memotivasi kita untuk hidup di dalam kekudusan. Makanya kenapa Rasul Yohanes mengulang 2 kali. Ayat 1 dia berkata, kita adalah anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah karena kesadaran bahwa kita adalah anak Allah itu membentuk pikiran, membentuk sikap, membentuk perilaku. Sehingga kita akan dapat mengatasi berbagai macam godaan yang mungkin akan menarik kita hidup di dalam dosa. Dengan menyadari identitas kita sebagai anak-anak Allah, kita akan menang melawan berbagai macam pencobaan. Amin. Bapak Ibu, mungkin ada satu waktu kesempatan kita bisa mengambil keuntungan yang tidak sewajarnya. Lalu kita ingat, aku anak Tuhan, aku tidak melakukan itu. Mungkin suatu waktu kita bisa punya kesempatan untuk membalas jahat dengan jahat. Orang ini yang lalu melukai hati saya, sekarang dia membutuhkan saya, aku tolak. Tapi kalau kita ingat, saya anak Tuhan, saya tidak boleh berperilaku seperti itu. Maka kesadaran tentang kita adalah anak-anak Allah akan menolong kita untuk bertumbuh di dalam kekudusan hidup. Mari, tanam dalam hati kita, tanam dalam pikiran kita. Kita ini anak-anak Allah. Amin. Dan mari kita berpikir sebagaimana seharusnya cara berpikir anak-anak Allah.
berperilaku seperti anak-anak Allah, dan menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidup ini selayaknya sebagai anak-anak Allah, sehingga kita dapat menang atas setiap pergumulan dalam hidup ini. Hal yang kedua, perhatikan saudara, bahwa pengharapan kita di masa yang akan datang adalah bahwa ketika Yesus akan datang, ketika Yesus datang kembali dan kita melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Saudara, ini luar biasa. Ya, saya membaca ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, Kristus datang kembali, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Apa pengharapan kita mengikuti Yesus? Hanya mau sekedar sukses? Hanya mau sekedar sehat? Hanya mau sekedar menjadi kaya, menikmati hidup senang di dunia ini? Bukan. Pengharapan kita adalah satu saat ketika Tuhan datang kembali, tatkala kita berjumpa dengan Dia, kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Kita akan menjadi serupa dengan Tuhan dan Juru Selamat kita itu, saudara. Nah, berbicara tentang keserupaan dengan Yesus di masa yang akan datang, maka Yohanes menunjukkan kepada kita bahwa keadaan masa depan kita nanti ketika Tuhan datang itu belum kelihatan sekarang. Itu belum kelihatan sekarang. Ya. Perhatikan bahwa tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Jadi akan seperti apa kita nanti, saudara, itu masih belum dapat kita ketahui sekarang. Apa maksudnya bahwa kita adalah anak-anak Allah tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak? Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa ketika Yesus datang kembali, kita akan menjadi seperti Yesus. Tetapi sekarang kita masih belum seperti Yesus. Sekarang kita masih belum seperti Yesus. Keadaan kita yang disempurnakan, yang dipermuliakan itu nanti, saudara. Nanti kita akan benar-benar dilepaskan dari segala dosa, dilepaskan dari segala kenajisan, dilepaskan dari segala kejahatan. Tetapi itu bukan realitas sekarang, itu bukan kenyataan sekarang. Saat ini kita masih hidup di dalam daging. Kita masih belum dapat sempurna di dalam kekudusan. Kita belum mengalami sempurna dalam kekudusan. Tetapi nanti, saudara, kita akan mengalami keserupaan dengan Yesus. Namun demikian, kalau kita berharap akan menjadi serupa dengan Yesus, maka mulai saat ini kita harus mulai bertumbuh di dalam kekudusan. Bertumbuh di dalam kekudusan, bertumbuh di dalam kekudusan. Jadi itu maksudnya bahwa keadaan kita belum nyata seperti apa. Nah, saudara, hal yang kedua tentang apa maksudnya bahwa belum nyata apa keadaan kita kelak adalah bahwa pemuliaan kita di masa yang akan datang itu memang belum terungkap dengan jelas. Saya tidak tahu persis serupa seperti Yesus itu akan seperti apa, saya tidak tahu persis. Kita pun juga tidak ngerti bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Tetapi kita bisa percaya bahwa itu adalah keadaan yang sangat luar biasa. Amin. Keadaan yang sangat mulia, keadaan yang sangat-sangat indah. Coba lihat dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. 1 Korintus 13 ayat 12. Ini ayat yang menunjukkan bahwa memang keadaan kita masih belum jelas bagaimana nantinya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka.
Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi Paulus sendiri juga menyadari bahwa pengenalannya masih samar-samar, masih belum sempurna. Coba Kolose 3 ayat 3 sampai 4. Ini perbandingan, Kolose 3 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Gagasannya adalah bahwa memang bagaimana keadaan nanti kita itu belum kita ketahui sekarang. Tetapi yang jelas, pada saat Yesus datang kembali, kita akan diubahkan secara total. Kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Itu pengharapan kita di dalam Yesus. Saat kedatangannya, kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Nah, berkenaan dengan pengharapan kita juga, saudara, bahwa perubahan kita menjadi serupa dengan Yesus itu sangat berkaitan erat dengan bagaimana kita melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Bagaimana kita melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Ayat yang kedua tadi, perhatikan itu. Ya, bagian yang kedua. Apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi setelah kita melihat Yesus, kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Artinya adalah bahwa saat Yesus datang kembali, kita akan diubahkan secara total. Roh, jiwa, dan tubuh kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Tetapi sekali lagi, ini hanya berlaku bagi orang-orang percaya kepada Yesus. Ketika orang-orang percaya kepada Yesus berjumpa dengan Yesus nanti, kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Tetapi tidak dengan orang-orang yang menolak Yesus. Orang-orang yang menolak Yesus ketika dia melihat Yesus, mereka tidak akan diubah menjadi seperti Yesus. Tapi justru mereka merasa malu, justru mereka merasa ketakutan, dan mereka tidak tahan melihat Yesus. Makanya bersyukur kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Coba baca di dalam Wahyu 6 ayat 16. Ini keadaan orang-orang yang tidak percaya ketika dia berjumpa dengan Yesus. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Maka, ayat yang ke-16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka Anak Domba itu. Hanya orang-orang percaya Yesus yang ketika Yesus datang kembali akan diubah menjadi serupa dengan Yesus. Tetapi tidak dengan orang-orang yang tidak percaya. Mereka akan mati ketakutan. Mereka akan bersembunyi dan meminta supaya batu-batu, gunung-gunung itu runtuh menimpa mereka. Bapak Ibu, ini satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Kita bersyukur bahwa Rasul Yohanes telah melihat Yesus pada waktu Yesus datang untuk pertama kali, dan kita orang-orang percaya melihat Yesus dengan mata iman. Kita membaca dan memahami Yesus dari Alkitab, tetapi orang-orang yang tidak percaya menolak Yesus, tidak mengenal Yesus. Dan pada saat kedatangannya kembali, saudara, hanya orang-orang percaya yang akan diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Tetapi orang-orang yang tidak percaya,
mereka akan binasa untuk selama-lamanya. Nah, berkenaan lagi dengan harapan kita menjadi serupa dengan Yesus, maka perubahan kita menjadi seperti Yesus itu hal yang pasti, saudara. Itu hal yang pasti dan itu akan terjadi secara instan. Tiba-tiba ketika kita bertemu dengan Yesus, kita diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Ini satu kepastian, ini bukan hal yang diduga atau dikira-kira. Perhatikan Rasul Yohanes berkata seperti itu ya, bahwa akan tetapi kita tahu. Dia tahu pasti bahwa ketika Yesus datang, maka orang-orang percaya akan diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Dan perubahan ini saudara mencakup juga perubahan tubuh kita. Ini bicara ketika Tuhan datang, tetapi kita masih hidup pada waktu itu. Jadi kita akan diubahkan seketika menjadi serupa dengan Yesus dan menyongsong Dia di angkasa. Jadi ini menyangkut perubahan tubuh kita juga. Saya perlu mengajarkan ini karena inilah yang diajarkan Alkitab untuk kita semuanya. Tubuh kita pada saat kedatangan Tuhan itu akan diubahkan yang menjadi seperti tubuh kebangkitan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bapak Ibu bisa membaca di dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, perhatikan, dalam sekejap mata, instan, ya. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Itulah sebabnya kenapa Paulus berkata, kewargaan kita yang sesungguhnya ada di dalam kerajaan surga. Pengharapan kita yang sesungguhnya di dalam Yesus adalah ketika Dia datang, kita akan diubah serupa dengan Dia. Dan kita menerima tubuh kemuliaan seperti tubuh yang dimiliki oleh Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sekarang kita masih tinggal di tubuh yang berdosa ini. Kita masih hidup menggunakan tubuh jasmani, di mana keinginan daging ada di dalam tubuh ini. Itu sebabnya dikatakan belum nyata keadaan kita sekarang kelak seperti apa. Karena sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi kita masih hidup dalam keterbatasan, hidup dalam ketidakkekudusan yang sempurna. Tetapi nanti saat Tuhan datang kembali, kalau kita masih hidup pada waktu itu, kita akan diubahkan seketika. Kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Dan demikianlah kita akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu mengharapkan itu semua? Amin. Itulah pengharapan kita di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, yang selanjutnya perhatikan. Menyadari kita adalah anak-anak Allah. Menyadari bahwa saat Tuhan datang kita akan diubah menjadi serupa dengan Yesus, maka itu harus mendorong kita, memotivasi kita untuk hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu perhatikan di sini ya, ayat yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Maksudnya pengharapan apa? Pengharapan akan menjadi serupa dengan Yesus, menyucikan dirinya seperti Dia yang adalah suci. Salah satu bukti bahwa kita mengenal kebenaran ini adalah
kita menyucikan diri. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh berharap saat Tuhan datang, Bapak Ibu menjadi serupa dengan Dia, maka itu akan memotivasi kita untuk hidup di dalam kekudusan. Kalau kita mengaku berharap akan menjadi serupa dengan Yesus, tetapi ternyata kita tidak hidup dalam kekudusan, tidak menyucikan diri kita dari dosa, maka sesungguhnya kita menipu diri kita sendiri. Makanya Rasul Yohanes menekankan bahwa setiap orang yang menaruh pengharapan akan menjadi serupa dengan Yesus, maka dia akan menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kenapa ada begitu banyak orang-orang percaya yang tidak hidup dalam kekudusan? Karena mereka tidak mengharapkan menjadi serupa dengan Yesus. Mereka mengharapkan sukses, mereka mengharapkan kaya, mereka mengharapkan sembuh, mereka mengharapkan sehat. Mereka tidak mengharapkan menjadi serupa dengan Dia yang adalah suci. Tetapi orang yang menaruh harapan akan menjadi serupa dengan Yesus yang suci, maka dia akan menyucikan dirinya. Amin. Nah, berbicara tentang pengharapan ini, saya mau mengingatkan kita semua bahwa pengharapan kita harus kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Pengharapan tidak bergantung pada keadaan. Pengharapan bukanlah masalah optimis akan hari esok, tetapi pengharapan itu ada di dalam pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus. Ya, bukankah Dia yang berjanji bahwa aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan ketika aku datang kembali, aku akan menjemput engkau dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Pengharapan itu ada di dalam Yesus. Ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita, Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat kediaman kekal bagi kita. Dan ketika Dia datang kembali, Dia akan menjemput kita dan menjadikan kita serupa dengan Dia. Bapak Ibu, pengharapan itu sangat penting. Pengharapan adalah salah satu kualitas dari ketiga kualitas yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Ketiga-tiganya ini penting. Iman melahirkan pengharapan, dan pengharapan melahirkan kasih. Kalau kita berharap menjadi serupa dengan Yesus, maka kita akan hidup di dalam kekudusan, sebab Tuhan adalah kudus. Yang berikutnya saudara, kalau kita memang benar-benar mengharapkan menjadi serupa dengan Yesus, maka kita harus mengenal bahwa Yesus itu suci. Bahwa Yesus itu kudus, saudara. Ini yang paling penting. Beberapa waktu saya katakan bahwa kalau kita mau memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, mari kita mulai dengan Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci. Bukan Tuhan yang baik, bukan Tuhan yang penuh kasih, tetapi mulai dengan Tuhan yang kudus. Kalau kita mulai dengan Tuhan yang baik, seringkali kita datang kepada Tuhan hanya untuk memenuhi kepentingan kita, hanya untuk kebutuhan egois kita. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan memandang kekudusannya, maka kita akan benar-benar datang kepada Tuhan untuk memuliakan Dia. Demikianlah, kalau kita mau menjadi serupa dengan Yesus yang suci, kita harus mengenal bahwa Yesus itu suci, saudara. Ada begitu banyak ayat di dalam 1 Yohanes yang berbicara tentang kekudusan Yesus. Bapak Ibu, di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kelima dikatakan bahwa Allah itu adalah terang. Kemudian di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dituliskan Yesus Kristus itu adil, kan begitu. Kemudian di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 dituliskan bahwa Yesus itu sebagai yang kudus.
Dan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 29, Yesus disebut sebagai yang benar. Dan di sini dikatakan Yesus yang suci, ya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi kalau kita melihat Yesus dalam keadaannya sebagai pribadi yang kudus, kalau kita saat ini mengenal Dia sebagai Allah yang kudus, maka itu akan memotivasi kita untuk menguduskan diri sebagaimana Yesus adalah kudus. Mari, kalau kita sungguh-sungguh berharap bahwa kita akan menjadi serupa dengan Yesus dan kita mengenal Dia adalah Allah yang suci, maka itu seharusnya memotivasi kita, mendorong kita untuk hidup suci. Karena kalau kita benar-benar ingin menjadi suci, kudus seperti Yesus adalah suci, Yesus adalah kudus, maka mulai hari ini kita perlu bertumbuh di dalam kekudusan, bertumbuh di dalam kekudusan sampai saat Dia datang kembali, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Amin. Bapak Ibu sungguh-sungguh mengharapkan Yesus? Jika kita mengharapkan Yesus, jika kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan bahwa saat Tuhan datang kembali, kita akan dijadikan serupa dengan Dia, maka biarlah itu memotivasi kita untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Kita memang tidak akan pernah sempurna dalam kekudusan selama kita masih hidup di dalam daging ini. Tetapi nanti saat Tuhan datang kembali, kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Itu sebabnya kalau kita sungguh-sungguh berharap akan menjadi serupa dengan Yesus, mulai sekarang kita harus komitmen untuk menyucikan diri kita, untuk terus bertumbuh di dalam kekudusan. Sekali lagi saya baca ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menaruh pengharapan akan diubah menjadi serupa dengan Yesus, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kiranya Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdiri.